Halo, selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini kita mau ajak Anda menyelami cerita-cerita sejarah yang mungkin agak terlupakan ya, sama tempat-tempat menarik di area Tokyo yang dulu namanya Takadamachi. Iya, Takadamachi ini. Sekarang sih cakupannya jadi lumayan luas ya. Ada bagian jadi Toshima, kayak Takada sendiri, Zoshigaya, terus sebagian Minami Ikebukuro, Mejiro gitu. Bahkan nyerempet dikit ke Shinjuku juga. Betul, betul. Sumber kita kali ini macam-macam nih. Ada artikel sejarah, catatan warga lokal, buku panduan wisata, sama foto-foto lama gitu, yang jadul banget. Foto lama itu sering banyak cerita ya. Iya kan? Nah, misi kita hari ini tuh mengupas lapisan sejarah yang mungkin Anda belum tahu, terus nunjukin tempat-tempat keren yang sering kelewatan. Oke deh, mari kita mulai aja penelusuran ini. Gimana tuh maksudnya? Ya, kita bicara soal jejak samurai, ada duel legendaris segala, terus nanti geser jadi pusat kaum terpelajar, jadi hunian elit gitu di awal abad 20. Wah, kontras ya. Banget. Sampai akhirnya nyerap juga ke budaya pop modern. Dan yang keren, banyak jejaknya itu masih bisa Anda lihat langsung loh sekarang. Asal tahu aja nyarinya di mana. Benar-benar. Oke, kita mulai dari yang namanya paling nempel sama Takada, ya. Takadonobaba. Ini kan lebih dari sekedar nama stasiun ya. Jelas, ada sejarahnya. Jadi dulunya ini lapangan latihan kuda. Baba itu kan artinya tempat atau lapangan kuda ya. Didirikan sama Shogun Tokugawa Iemitsu tahun 1636. Cukup tua ya berarti? Iya, tujuannya buat ngelatih para hatamoto. Itu pengikut langsung Shogun. Nah, peran tempat ini di zaman Edo tuh lumayan unik. Fungsi utamanya jelas, latihan militer, ya kan? Biar samurai siap tempur. Standar lah ya. Tapi catatan sejarah juga nunjukin kalau area ini tuh populer buat rekreasi, khususnya buat lihat bunga sakura mekar. Oh, jadi selain tempat latihan keras, bisa buat santai juga ya? Iya, jadi ada sisi disiplin militer, tapi ada juga sisi santai nikmatin alam. Dua-duanya ada di satu lokasi gitu. Nah, yang bikin nama Takadonobaba ini jadi melegenda banget, itu kan cerita duel Horibe Yasube ya, di era Genroku akhir abad 17-an gitu. Ah, iya, si Ronin terkenal itu. Bayangin deh, umurnya baru 17 tahun waktu itu, tapi dia berhasil ngalahin banyak lawan demi balas dendam pamannya. Hebat banget di usia segitu. Kuda. Betul, ya Bu Same. Dulu sering diadain di kuil Anahachiman, nggak jauh dari lapangan kuda itu. Kisah duel Yasube ini dampaknya gede loh, mengubah cara orang lihat Takadanobaba. Gimana tuh? Dari yang tadinya cuma lapangan latihan biasa, jadi simbol keberanian, kehormatan, loyalitas samurai gitu. Nama tempatnya jadi kayak nempel di ingatan orang Jepang, bawa aura kepahlawanan. Keren ya? Nah, buat Anda yang pengen coba ngerasain sisa-sisa atmosfer zaman dulu itu, ada beberapa tempat nih yang mungkin sering kelewat. Pertama coba deh ke kuil Suwa, Suwa Jinja. Katanya sih ada hubungannya sama lapangan kuda kuno itu. Menarik. Terus, kuil Anahachiman. Nah, selain soal Yabusame tadi, kuil ini sekarang terkenal banget, apalagi pas musim dingin, gara-gara jimat keberuntungan Ichiyo Raifuku. Oh iya, jimat Ichiyo Raifuku ini emang populer banget. Khususnya buat para pengusaha ya yang ngarep untung di tahun baru. Kalau Anda kesana pas deket akhir tahun, antriannya panjang banget. Udah jadi tradisi modern ya sekarang. Udah jadi tradisi modern yang akarnya dari sejarah kuil itu sendiri gitu. Jangan lupa juga lihat-lihat di sekitar stasiun Takadonobaba. Ada mural gede gambar samurai naik kuda. Pengingat visual sejarah area ini. Oh, mural itu ya? Menariknya, ada juga mural Astro Boy. Nanti kita bahas lagi deh soal ini. Terus, coba juga jalan-jalan di lorong-lorong kecil, Shokoji ya. Jalan sempit gitu di sekitar stasiun. Ah, lorong-lorong Shokoji. Di sana banyak banget kedai minum izakaya sama restoran tua yang nuansanya masih nostalgia era Showa. Rame, hidup banget suasananya. Kontras sama jalan gede di dekatnya. Lorong-lorong itu emang kayak jendela waktu ya, ke era yang lebih modern dari zaman samurai, tapi tetap punya pesona sendiri. Kontras antara legenda samurai sama kehidupan malam yang lebih baru ini yang bikin Takadonobaba unik sih. Setuju. Oke, kita geser nih dari era samurai. Area ini kan berubah banget ya, terutama di sekitar Mejiro, pas era Taisho sama Showa awal gitu. Iya, transformasinya signifikan. Jadi kawasan intelektual sama pemukiman elit gitu kan. Salah satu pemicunya itu pembangunan Mejiro Cultural Village, Mejiro Bungkasura. Betul, Mejiro Bunkamura.
Ini bukan perumahan biasa ya, tapi konsepnya niru Garden City di Inggris. Ide yang lumayan baru waktu itu. Banyak ruang hijau, arsitektur gaya Eropa, sengaja buat narik kelas atas sama kaum intelektual. Nah, ini pergeseran identitas yang penting banget. Dari area yang fokusnya militer dan rekreasi di zaman Edo, jadi kantong budaya dan pendidikan. Ada usaha sadar gitu buat nyiptain lingkungan yang ideal buat penulis, akademisi, seniman waktu itu. Benar. Bahkan sebelum Mejiro Cultural Village ini ada, kayaknya area ini udah punya daya tarik ya. Tokoh sastra kayak Natsume Soseki kan pernah tinggal nggak jauh dari sini, dekat Waseda. Oh iya, Soseki Sambo itu ya. Kayak udah ada bibit intelektualnya gitu ya, terus diperkuat sama pembangunan rencana ini. Terus ada sekolah elit kayak Gakushuin sama Universitas Wanita Jepang, Nihon Joshi Daigaku. Makin kuat aja citra Mejiro sebagai pusat pendidikan. Institusi pendidikan itu memang ngaruh besar. Iya, foto-foto lamanya juga seru sih. Ada jembatan Mejiro yang ikonik, stasiun Mejiro dari tahun 1885, kampus Nihon Joshi Daigaku yang kelihatan megah. Ada juga foto pabrik tekstil Taoka Meriyasu. Jadi industri kecil juga tetap ada ya. Nah, perubahan karakter area ini kelihatan jelas banget loh di dokumen sejarah lokalnya. Coba bandingin deh dua catatan ini. Takada Murashi, Kronik Desa Takada, tahun 1919, sama Takada Choshi, Sejarah Kota Takada, tahun 1933. Beda banget rasanya. Bedanya gimana tuh? Kronik Desa 1919 itu rasanya lebih membumi, fokus ke komunitas, banyak nyebut industri lokal, kayak riset burung, ternak lebah, listrik, bahkan ada iklan susu. Dananya juga dari warga sama bisnis lokal. Wah, detail banget ya. Sebaliknya, Sejarah Kota 1933 itu jauh lebih formal, fokusnya geser ke institusi besar kayak Gakushuin. Dananya dari Dewan Pendidikan, gaya bahasanya juga jadi lebih kaku, lebih resmi gitu. Itu temuan menarik banget sih. Kayak kita lihat fokusnya geser dari kehidupan sehari-hari komunitas ke institusi formal gitu ya. Tapi kenapa ya pergeseran ini cepat banget? Cuma sekitar 14 tahun kan? Apa cuma karena modernisasi aja? Atau ada agenda lain gitu? Pertanyaan bagus itu. Kemungkinan besar sih kombinasi beberapa faktor ya. Pertumbuhan pesat setelah gempa besar Kanto 1923 itu pasti ngaruh banget. Ada dokumen lain dari tahun 1930, Takada Chousei Gaiyo, garis besar pemerintahan kota Takada, nunjukin ini. Dokumen yang visual itu ya? Iya, dokumen ini unik karena visual banget, penuh grafik warna, peta. Mungkin terinspirasi gaya presentasi anak-anak sekolah Jugakuen yang ada di situ juga. Datanya nunjukin populasi Takada lonjak drastis. Dari sekitar 13.000 jiwa di 1918, jadi hampir 48.000 di 1930. Wow, lebih dari 3 kali lipat. Betul, pertumbuhan segede itu pasti bikin tekanan buat nata kota lebih formal, lebih terstruktur. Ditambah lagi, ada institusi elit kayak Gakushuin, ya otomatis pemerintah daerah pengen nonjolin citra terhormat dan maju kotanya kan. Jadi ada tekanan dari bawah, ada tarikan dari atas juga. Luar biasa peningkatannya, tantangannya pasti gede banget ya waktu itu. Tentu saja, dokumen 1930 itu juga nyatet tantangan modernisasi yang nyata. Bangunan nambah, bisnis nambah, kendaraan juga. Mobil sama sepeda udah kena pajak waktu itu. Udah ada pajak sepeda ya? Udah, tapi infrastrukturnya kewalahan. Perencanaan jalan kurang, masalah sanitasi muncul, pembangunan saluran air limbah ketinggalan jauh sama laju pembangunan. Ya masalah klasik kota yang tumbuh cepat lah. Jadi, buat Anda yang tertarik nih sama jejak era intelektual ini, coba deh jalan-jalan di area perumahan tenang sekitar Shin Mejiro-dori. Siapa tahu masih nemu rumah gaya barat sisa Mejiro Cultural Village. Masih ada beberapa yang tersisa memang. Terus yang wajib banget, gedung Juyu Gakuen Myonichikan, Juyu Gakuen Ashitakan. Dirancang sama Frank Lloyd Wright sama muridnya Endo Shin tahun 1912. Keren banget arsitekturnya. Sekarang jadi properti budaya penting. Anda bisa santai minum teh sore di kafenya. Juyu Gakuen Myonichikan itu beneran mahakarya. Suasananya tenang, arsitekturnya unik, sangat saya rekomendasikan. Satu lagi, coba perhatiin SD Mejiro, Mejiro Shougakko. Dulu ini namanya SD kelima Takada.
Foto pembangunannya tahun 1929 ada loh di dokumen yang tadi kita bahas. Detail kecil yang menarik ya. Oke, sekarang kita geser sedikit fokusnya ya, ke kehidupan masyarakat biasa sama sisi spiritualitasnya. Terutama di area Zoshigaya. Pusat spiritualnya di sini itu kuil Kishimojin. Kishimojin sangat terkenal. Ini kuil kuno banget, dihormati sebagai pelindung persalinan sama pengasuhan anak. Udah tua banget umurnya. Kishimojin ini akarnya dalam ya. Sosok dewinya kan dari legenda Buddhis. Tentang sosok yang awalnya jahat, terus tobat jadi pelindung anak-anak. Cerita ini udah nyatu banget sama kepercayaan orang Jepang. Jadi kuil ini penting banget buat komunitas. Nggak jauh dari kuil, ada pemakaman Zoshigaya, Zatsuka Gaya Reien. Ini salah satu pemakaman umum tertua dan gede di Tokyo. Tapi menariknya, ini nggak cuma kuburan ya. Betul, lebih kayak taman kota yang luas dan rindang. Banyak tokoh terkenal dimakamin di sini, kayak penulis Koizumi Yakumo atau Lafcadio Hearn, itu sama seniman Takihisa Yumeji. Pemakaman di Jepang emang sering punya fungsi ganda sih. Selain buat ziarah, jadi ruang hijau publik juga. Tempat orang jalan santai, nikmatin tenang, merenung. Zoshigaya ini contoh bagus banget. Nah, yang bikin Kishimojin makin hidup itu pasar kuilnya. Enjinichi. Diadain rutin tiap tanggal 8, 18, sama 28. Tradisi yang masih bertahan kuat. Tradisi ini udah dari zaman Edo loh. Bayangin, dulu ini pusat keramaian. Orang belanja, cari hiburan. Suasananya khas Shitamachi banget. Ramah, sederhana, akrab gitu. Suasana Shitamachi itu yang bikin kangen ya. Iya. Sumber kita juga nemu cerita soal Kishimojin Kaikan. Gedung gede yang dulu ada di utara kuil. Lokasinya sekarang jadi SMA Musik Tokyo. Oh iya, belum pernah denger saya. Gedung ini ada di peta 1938 sama foto udara 1936 sampai 1947. Kayaknya dulu aula serbaguna gitu, buat pesta, nikahan. Tapi pas Perang Dunia II malah jadi pabrik pesawat, terus hancur setelah perang. Sayang banget ya, jejak fisiknya hilang. Wah, cerita Kishimojin Aikan itu menarik. Nunjukin gimana ruang komunitas bisa berubah fungsi drastis gara-gara sejarah besar kayak perang. Dan fakta info ini muncul dari komentar blog, nunjukin pentingnya catatan informal atau memori pribadi buat ngelengkapin sejarah formal ya. Sementara itu, Enichi yang masih ada sampai sekarang itu bukti ketahanan tradisi. Jaga suasana Shitamachi tetap hidup. Jadi, kalau Anda cari pengalaman otentik di Zoshigaya, ya jelas harus ke pasar Enichi di Kishimojin, cobain jajanan kayak dango, takoyaki, lihat kerajinan tangan, rasain sendiri deh atmosfernya. Jangan lupa bawa uang tunai kecil ya, biasanya. Betul. Nah, abis dari keramaian, jalan santai di pemakaman Zoshigaya yang tenang bisa jadi penyeimbang. Nikmatin teduhnya, keindahan musimannya. Oh ya, beberapa sumber juga nyebut situs lain kayak Sumur Hoshiato sama kuali air kelahiran Kishimojin. Bisa jadi target berikutnya tuh. Kombinasi energi komunal di Enichi sama ketenangan reflektif di pemakaman itu emang khas Zoshigaya banget. Oke, berikutnya kita lihat soal elemen alam, khususnya air. Ternyata air juga ngebentuk sejarah Takada loh. Dulu ada jalur air penting banget namanya Kanda Josui. Kanda Josui ya, salah satu saluran air bersih tertua di Jepang. Dibangun zaman Edo buat pasok air ke kota Edo, Tokyo lama itu. Nah, sebagian alirannya lewat area Takada. Jadi urat nadi kehidupan lah buat warga waktu itu. Peran Kanda Josui ini fundamental buat Edo. Tanpa air bersih dari situ, mustahil Edo bisa segede dan sepadat itu. Coba bayangin deh, lanskap Takado dulu pasti beda banget pas saluran ini masih ada air jernihnya ngalir sebelum akhirnya ditutup atau dialihin fungsinya. Ada beberapa jembatan bersejarah yang dulu lewat di atasnya, namanya masih diingat. Kayak Omokage-bashi, jembatan bayangan, sama Sugatami-bashi, jembatan cermin. Foto lama Omokage-bashi ngasih sedikit gambaran suasana pinggir sungai dulu. Nah, disinilah rahasia lokalnya nih. Rahasia apa tuh? Area sekitar jembatan Omokage-bashi yang sekarang, di sepanjang sungai Kanda, Kandagawa, ternyata sungai Kanda modern ini ngalirnya ngikutin sebagian besar jalur Kanda Josui yang lama. Oh, jadi meskipun Kanda Josui udah nggak ada bentuk aslinya, jejak sejarahnya masih bisa kita ikuti lewat sungai Kanda sekarang ya? Kayak lapisan sejarah tersembunyi gitu. Tepat.
Dan area sekitar Omokagebashi ini ternyata jadi tempat favorit warga lokal buat nikmatin bunga sakura di musim semi. Wah, spot hanami tersembunyi ini. Iya, suasananya cenderung lebih tenang, damai, jauh dari keramaian spot hanami utama kayak Ueno atau Shinjuku Gyoen. Jadi kalau Anda cari tempat lihat sakura yang lebih syahdu, plus ada sentuhan sejarah jalur air kuno, nah ini tempatnya. Menikmati sakura sambil bayangin air Kanda Josui ngalir di situ berabad-abad lalu. Pasti pengalaman yang beda ya. Terakhir nih, kayaknya kurang lengkap ya kalau nggak nyentuh jejak Takada di budaya populer modern. Ternyata ada koneksi menarik juga ke dunia sastra sama manga. Misalnya, Shinamachi. Shinamachi, ya. Itu jadi inspirasi nama kota fiksi di novel terkenal Tugumi, karya Yoshimoto Banana. Beliau namain gitu berdasarkan kenangan masa remajanya pas tinggal di sana. Wah, ini contoh bagus gimana tempat biasa bisa jadi inspirasi karya seni ya. Kenangan pribadi sama atmosfer tempat bisa jadi sesuatu yang universal lewat sastra. Dan yang mungkin lebih ikonik lagi buat banyak orang, Takada no Baba itu tempatnya Bapak Manga Tezuka Osamu. Ah, Tezuka Sensei. Di sini dulu ada apartemen legendaris Tokiwa Sho. Gedungnya sih udah nggak ada ya, tapi ada museum replikanya dekat situ. Nilai sejarahnya luar biasa. Di apartemen sederhana ini, Tezuka Osamu sama banyak mangaka muda lain yang nanti jadi legenda kayak Fujiko Fujio, Ishinomori, Akatsuka, tinggal bareng, kerja bareng di awal karir mereka. Tokiwa Sho itu memang legendaris. Tapi penting juga dipahami, bukan cuma gedungnya, tapi kondisi Takada no Baba pasca perang yang memungkinkan itu terjadi. Biaya hidup relatif murah, komunitas suportif, tapi juga kompetitif antar seniman muda. Ekosistem kreatif unik yang susah diulang sekarang. Bener banget. Nah, buat ngerasain jejak budaya pop ini, ada beberapa hal yang bisa Anda lakuin. Pertama, coba jalan-jalan di lorong sama jalanan tenang di Shinamachi. Mampir ke toko roti lokal, toko baju bekas, kafe unik, coba rasain atmosfer yang mungkin dulu nginspirasi Yoshimoto Banana. Menarik tuh idenya. Kedua, pas Anda di stasiun Takada no Baba, perhatiin baik-baik pas kereta mau berangkat. Melodi yang diputer itu lagu tema Tetsuan Atom, Astro Boy, karya Tezuka Osamu. Itu detail yang keren banget sih. Ketiga, jangan lupa cari mural gede Astro Boy yang ikonik dekat stasiun. Penghormatan yang jelas banget buat Tezuka Osamu dan hubungannya sama area ini. Dengar melodi Astro Boy di stasiun Takada no Baba tuh kayak sentuhan kecil sejarah manga Jepang yang bisa dirasain langsung ya. Pengalaman sederhana tapi bisa bermakna. Jadi kalau kita coba rangkum ya, lihat gambaran besarnya, area Takada no Baba ini bener-bener kayak mosaik sejarah. Berlapis-lapis banget. Kita udah lihat jejak samurai di Takada no Baba, terus transformasinya jadi pusat intelektual di Mejiro. Terus denyut komunitas dan spiritualitas di Zoshigaya. Iya, dengan kuil dan pasar tradisionalnya, jalur air bersejarah Kanda Josui. Sampai akhirnya jadi latar dan inspirasi budaya pop modern lewat sastra dan manga. Lapisan waktu ini nggak saling hapus, tapi numpuk gitu. Dan jejaknya masih bisa kita temuin kalau kita jeli ngeliatnya. Terima kasih banyak ya sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Seperti yang udah kita bahas bareng, ternyata banyak banget cerita sama tempat menarik yang tersembunyi di sudut Tokyo yang mungkin udah sering Anda lewati. Selalu ada sesuatu yang baru untuk ditemukan ya. Betul. Jadi, apa makna semua ini buat Anda? Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu hal nih buat direnungkan. Gimana pengetahuan soal lapisan sejarah Takada ini, dari samurai, kaum terpelajar, komunitas, sampai ikon pop kayak Astro Boy, mengubah cara Anda lihat dan rasain lingkungan Tokyo ini. Yang mungkin sebelumnya biasa aja, pas Anda lewat lagi nanti. Atau malah, kisah tersembunyi apa lagi ya yang mungkin ada di balik jalan atau bangunan yang Anda lewatin tiap hari. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.